Selamat datang di Yoyon Channel ya, kembali bersama saya Bapak Suyono ya, Bapak Yon. Berjumpa kembali di media pembelajaran SDN 1 Kalianget. Pada kali ini di muatan mata pelajaran IPS, PKN dan Bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya. Tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Halo anak-anak hebat. Sudah siap belajar hari ini? Baiklah, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa taati dan patuhi perintah kedua orang tua kalian ya. Dan saya ingatkan, jika masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu video ini ya, dan tekan loncengnya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, seperti biasa marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam hal ekonomi ya. Nah, anak-anak pintar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa itu produksi? Apa itu distribusi dan konsumsi? Nah, produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Lalu konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang hasil produksi. Nah, anak-anak pintar, orang yang melakukan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Lalu orang yang melakukan konsumsi atau pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan, sehingga aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ada yang memanfaatkan potensi alam di wilayah daratan dan ada juga yang memanfaatkan potensi alam di wilayah lautan atau perairan. Nah, anak-anak pintar, ada berbagai jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun secara umum, aktivitas ekonomi tersebut bersumber pada 4 bidang ekonomi, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kehutanan, dan bidang perikanan. Mari kita bahas satu persatu ya, mulai dari bidang pertanian. Nah, anak-anak pintar, wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi yang ada di negara kita. Ada 2 jenis pertanian yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian tahan basah. Tahan basah ya, membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi, sawah tada hujan, dan sawah lebak. Sawah irigasi ini ya seperti yang kalian lihat di belakang sekolah ini ya.
yang mengandalkan irigasi, perairan dari irigasi. Sawah tada hujan itu seperti yang di atas hutan di Kalisari itu, di atas itu mengandalkan airnya dari air hujan, dan sawah Lebak ini mengandalkan airnya dari sungai. Kemudian yang kedua, pertanian lahan kering yang membutuhkan sedikit air ya. Misalnya ladang dan perkebunan, tidak begitu membutuhkan banyak air. Selanjutnya bidang peternakan ya, anak-anak pintar. Di Indonesia ya, banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat atau badan usaha ya. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis hewan yang dibudidayakan di Indonesia yaitu peternakan unggas ya, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Nah, tidak hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, hasil peternakan juga bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan tersebut misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, setel kok, atau bola untuk permainan bulu tangkis, dan juga masih banyak yang lainnya ya anak-anak pintar. Selanjutnya, bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Nah, fakta inilah yang menjadikan negara kita Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Namun, aktivitas perikanan ini masih dilakukan secara tradisional. Ada dua jenis aktivitas perikanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, perikanan tangkap dilakukan dengan menangkap ikan dari laut. Yang kedua, perikanan budidaya ya, dilakukan dengan membudidayakan ikan, baik yang dilakukan di darat seperti di kolam, sungai, atau sawah dan waduk, atau maupun dilakukan di pesisir pantai. Nah, jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap antara lain ikan tuna, ikan layang, ikan tongkol, cumi-cumi, rajungan, dan ikan laut lainnya. Sedangkan jenis ikan yang dihasilkan dari perikanan budidaya di daratan seperti mujair, lele, dan lain-lain. Kemudian hasil budidaya di pesisir pantai atau di air payau antara lain ikan bandeng. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tetap semangat ya belajar meskipun di rumah. Nah, esok hari kita belajar di sekolah tatap muka gantian ya. Nah, yang terakhir adalah bidang kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Hasil dari kegiatan kehutanan terdiri dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Hasil hutan kayu meliputi berbagai jenis kayu seperti jati, ulin, keruing, bangkirai, dan meranti. Sedangkan hasil hutan non kayu meliputi rotan, buah, bunga, getah, dan juga madu ya, juga dari hutan ya. Fungsi lain hutan adalah sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Flora itu apa? Fauna itu apa? Nanti dicari kata sulitnya ya. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya kita lestarikan dan kita jaga. Nah, baiklah anak-anak pintar, saatnya kalian sekarang mengerjakan tugas. Yang pertama, tuliskan 5 contoh hasil perikanan tangkap dan 5 contoh hasil perikanan budidaya yang kalian ketahui. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Jelaskan di buku tulis kalian. Selamat
mengerjakan. Ya, anak-anak pintar. Nah, anak-anak pintar, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, keragaman masyarakat Indonesia ini hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya Indonesia. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut ya, anak-anak pintar. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan NKRI ya. Yang pertama, bisa menyebabkan terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan ya, atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok ya. Konflik itu perpecahan. Bersama dengan pertengkaran terjadi konflik namanya. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Lanjutnya, yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari sebenarnya dengan syarat segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tular pada abad 14 telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dulu. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan juga golongan. Nah, anak-anak pintar, kita lanjut beberapa sikap yang hendaknya kita hindari ya. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari tidak lakukan. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma atau hukum untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri ya daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, hal ini 6 hal yang perlu kita hindari agar tidak terjadi perpecahan. Nah, selanjutnya mari kita baca teks bacaan berikut yang berjudul Manfaat Keberagaman di Indonesia.
Keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik pada aspek sosial dan budaya. Sebagai contoh, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 2010, keberagaman suku bangsa tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, bagian tengah hingga timur menjadi kelompok suku terbesar. Suku Jawa dimaksud mencakup suku Osing, Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, dan Naga. Populasi suku Jawa sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah 15,5%. Suku Batak dari Pulau Sumatera bagian tengah utara menjadi suku terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6%. Keberagaman suku bangsa, adat, kesenian atau agama yang ada di Indonesia memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa Indonesia di dunia internasional. Keberagaman budaya tersebut membuat Indonesia sebagai sumber pengetahuan bagi negara lain. Dengan adanya keberagaman budaya, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sikap nasionalisme dan toleransi. Selain itu, keberagaman budaya tersebut dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas ya anak-anak pintar. Tuliskan informasi penting yang kalian temukan dari teks bacaan manfaat keragaman di Indonesia. Nah, saatnya Pak Guru undur diri ya. Tidak terasa pelajaran sudah selesai ya. Demikianlah materi yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Satu pesan, toleransi adalah sikap kunci yang harus kita kembangkan dalam bermasyarakat di tengah keberagaman. Kembangkanlah sikap tersebut agar kita hidup rukun berdampingan. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.